Para bakal calon presiden yang akan berlaga di Pilpres 2024 masih terus mencari sosok pendamping ideal. Peta elektabilitas figur potensial bakal calon wapres pilihan publik juga masih dinamis. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membocorkan ada 5 kandidat yang akan jadi bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Salah satunya adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sekarang sudah mengerucut 5, salah satunya Caimin. Moga-moga yang jadi Mbak Puan. Selainnya apakah nama Pak Erik dan nama Pak Sandiaga juga ada? Pak Sandiaga, Pak Erik, Pak Andika, Mas Ahaye, Caimin. Mantap. Akan ada tambahan lagi Mbak? Dari calon udah seneng kita. Apa? Ada tambahan? Ya, ada 10 nama tapi sekarang sudah mulai mengerucut ke 5 nama. Nama Sandiaga Uno juga mencuat di bursa bakal cawapres Ganjar Pranowo. Kemarin Ganjar Pranowo bertemu dengan Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno di rumah mantan Bupati Bogor Rahmat Yassin. Sandiaga mengaku punya kedekatan yang baik dengan Ganjar. Namun menurut Sandi, keputusan bakal capres dan cawapres ada di tangan pimpinan partai politik. Kita punya chemistry yang baik dan dalam minggu ini aja sudah hampir 3 kali bertemu, jadi hubungan kami memang baik, tapi keputusan capres-cawapres itu adalah di pimpinan partai politik. Dan Sementara itu, nama Menteri BUMN Erick Thohir meramaikan bursa bakal cawapres Prabowo. Momen kebersamaan Prabowo dan Erick Thohir pun jadi sorotan. Salah satunya saat Prabowo dan Erick mendampingi Presiden Jokowi di Malang. Jokowi mengajak Menhan Prabowo dan Menteri BUMN Erick Thohir meninjau pasar Bulu Lawang dan PT Pindad di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Namun Jokowi menepis kunjungan itu sebagai sinyal memasangkan Prabowo Erick di Pilpres 2024. Ini kita mau ke Pindad, ke Kabupaten Malang ini mau ke Pindad. Pindad itu berada di bawah Pak Menteri BUMN Erick Thohir dan di bawah Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Ya, nggak ada hubungannya dengan yang ditanyakan. Sementara baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan masih enggan mengungkap nama wakil yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Anies mengaku masih menunggu waktu yang pas. Ya kalau diberitahu dulu nggak jadi kejutan lagi. Ya toh? Kira-kira siapa Pak? Ya kalau diumumkan sekarang nggak kejutan. Mudah-mudahan nanti ya udah waktunya Pak. Ada kata kunci mungkin Pak? Ilham waktu ke Mekah. Insya Allah. Ada kata kunci akan mengejutkan apa ini Pak? Apakah sesuai dengan nama-nama yang Jadi kalau ya mengejutkan apa tidak itu tergantung yang terkejut. Tapi kira-kira gimana Pak? Kira-kira Pak? Ya nantilah waktunya, pada waktunya ada tiba, insya Allah diumumkan. Hasil survei elektabilitas sosok potensial bakal cawapres juga bergerak dinamis. Perubahan elektabilitas bakal cawapres salah satunya terlihat dalam survei indikator politik, di mana tingkat elektabilitas Erick Thohir mencapai 22,9%. Disusul Ridwan Kamil 20,1%, kemudian Sandiaga Uno 17,5%, AHY 12,5%, dan Khofifah Indar Parawansa 9,8%. Nah, ini 5 nama saja yang kita uji, jadi kita kerucutkan terus. Hasilnya konsisten, ya, konsisten seperti ini. Ini trennya sebelah kanan, jadi kalian bisa cek di sini, ya, trennya. Padahal dalam survei indikator politik 30 April sampai 5 Mei, Erick masih peringkat 3 dengan 15,3%, di bawah Sandiaga dengan 24,5%, dan Ridwan Kamil 18,3%. Sementara hasil survei Litbang Kompas soal elektabilitas bakal cawapres pada Mei 2023 menunjukkan Sandiaga Uno 11,9%, Ridwan Kamil 9,3%, dan Erick Thohir 4,5%. Para bakal calon presiden masih saling menunggu untuk mengumumkan bacawa presnya, yang diharapkan bisa meningkatkan elektabilitas dan membawa kemenangan di Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV. Hasil survei sejumlah lembaga survei menunjukkan peta elektabilitas bakal calon wakil presiden terus berubah. Lalu seberapa penting sosok bakal cawapres menentukan kemenangan di Pilpres 2024? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dan Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies, Nyarwi Ahmad. Selamat malam Mas Burhan, Mas Nyarwi. Selamat malam, Rizka. Saya ke Mas Burhan dulu. Jadi soal sosok yang dianggap cocok gitu dari indikator
politik Indonesia, survei terakhir yang dianggap cocok menjadi bacawa pres sejauh ini seperti apa dan bagaimana pula peta terkininya, persaingannya? Ya, jadi Friska, yang kita temukan dalam survei terakhir yang kami lakukan itu juga dinamika yang tinggi terjadi bukan hanya dalam pilihan capres, tapi juga cawapres. Jadi saling salib elektabilitas bakal cawapres juga terjadi. Sebelumnya survei kami menemukan Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil berada di peringkat pertama, kedua, meskipun selisihnya juga tidak signifikan secara statistik. Tetapi di survei terakhir kami, Erick Thohir menyalip di peringkat pertama. Dan ini mengkonfirmasi beberapa temuan sebelumnya, termasuk dari Lembaga Survei Indonesia, di mana Erick Thohir belakangan muncul sebagai calon wakil presiden pilihan publik, terutama pasca posisi beliau sebagai Ketua Umum PSSI. Jadi faktor PSSI penting, karena kalau kita elaborasi siapa pendukung Erick Thohir, sebagian besar adalah anak-anak muda penggemar sepak bola. Dan kebetulan approval rating Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI itu naik kencang dari 70% di bulan April menjadi 92% di survei bulan Juni. Tentu ada faktor lain ya, salah satunya adalah kinerja beliau sebagai menteri, dianggap sebagai 5 menteri terbaik. Pertama adalah Pak Basuki Hadimulyono, kedua adalah Pak Erick sama Pak Prabowo dan Mas Sandiaga Uno. Tapi lagi-lagi faktor bola, menurut saya yang menjelaskan. Nah, faktornya Mas Burhan kan sejak Pak Erick ini jadi Ketua Umum PSSI, momen-momen apa saja itu bisa dipotret tidak dari perkembangan surveinya? Jadi pertama, sebagai Ketua Umum PSSI berhasil menaikkan popularitas Erick Thohir kurang lebih sekitar 15%. Jadi sebelum beliau menjadi Ketua Umum PSSI, itu tingkat kedikenalannya itu sekitar 50-an%, 55 ya. Sekarang 69%. Kemudian yang kedua, mengalami peningkatan terutama setelah Timnas Indonesia meraih emas dalam SEA Games Kamboja. Dan setelah Timnas Indonesia melawan Argentina. Nah, tentu ada faktor lain, tetapi momen-momen itu yang menjelaskan pergerakan elektabilitas Erick. Karena sebelumnya seperti yang tadi ditampilkan oleh Kompas, Erick Thohir itu kalah secara elektoral dibanding Ridwan maupun Sandiaga Uno. Tapi belakangan muncul ya sebagai penantang kuat, terutama di level cawapres. Kalau Mas Nyarwi lihatnya gimana nih? Mas Erick Thohir ini masuk merangsak begitu ya ke atas untuk menyalip Mas Sandiaga Uno, juga Kang Ridwan Kamil. Ini apa saja faktornya kalau yang Mas Nyarwi lihat? Ya, tadi saya setuju dengan apa sampaikan Bung Burhan ya. Tapi kita juga perlu lihat ya, tidak semua tokoh yang kemudian menjadi Menteri BUMN atau juga Ketua Umum PSSI itu mampu memanfaatkan panggungnya dengan baik. Dan Pak Erick saya lihat itu mampu melakukan itu ya, dengan membangun berbagai platform komunikasi sehingga dan memaksimalkan ya penggunaan sosial media gitu ya, Instagram, TikTok dan lain-lain dengan konten-konten yang mampu menjangkau dan berinteraksi ya dengan anak-anak muda itu. Jadi wajar kalau melejit ya. Saya juga mau mengkonfirmasi dari data survei Mas Burhan tadi ya. IPS juga pernah melakukan itu survei tapi tahun lalu ya, nggak kita publish, April 2022. Itu betul ya, Sandiaga Uno itu masih leading sekali di saat-saat itu, dan Pak Erick itu masih di bawah istilahnya ya. Tetapi kemudian belakangan kan kemudian melejit ya setelah panggung itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Bukan hanya mendapatkan panggung sebagai Menteri BUMN atau juga sebagai Ketua Umum PSSI dan juga menunjukkan prestasinya, tetapi pola komunikasi dan interaksinya ini ya, Friska ya, yang menunjukkan, jadi gini, pemilih itu kan juga punya concern tertentu ya, hal-hal yang menjadi istilahnya hobi, kesenangan gitu ya, dan sosok Pak Erick saya lihat ini mampu menyelami psikologi pemilih dengan baik. Jadi kalau dalam pendekatan marketing politik, kemampuan psikografik profilingnya dengan kemudian ini saya lihat jalan itu ya. Ya tentu saja ini juga ada faktor-faktor yang lain yang tentu berkontribusi ya. Saya kira ya, misalnya seberapa misalnya kandidat-kandidat yang lain gitu ya, itu belum secara maksimal melakukan penetrasi atau mobilisasi dengan penggunaan platform-platform
sosial media misalnya dan perangkat-perangkat yang lain, komunikasi yang lain untuk berinteraksi dengan pemilih. Tapi yang paling jelas ya itu tadi variabel popularitas tadi. Ya karena kan tadi di datanya Mas Burhan tadi ya, 15% tuh besar itu ya. Saya masih ingat ya Mas Ganjar dulu awal-awal dari 2002 itu merangkaknya itu pelan-pelan ya. Kalau kita baca data tren, saya lihat juga datanya Mas Burhan itu paling berapa 4, 5 gitu ya, tidak lompat tiba-tiba 15% gitu ya. Dan seperti contoh Mas Ganjar itu sampai sekarang juga masih merangkaknya juga pelan-pelan ya di angka-angka. Mungkin sekarang berapa Mas Burhan ya? Mungkin 80-an atau berapa lah mungkin sekarang ya. 86%. Ya, 86% popularitasnya sekitar itu. Nah, ya saya kira ini juga salah satu contoh ya profil sosok kemampuan dari sosok cawapres atau elit yang memang pengen menunjukkan dirinya dia sebagai figur yang mungkin bisa dipertimbangkan. Tetapi balik lagi ya Priska ya. Ini kan Pilpres masih kompetitif nih. Masih jauh perjalanannya. Pak Jokowi beberapa minggu yang lalu di acara dengan relawan juga mengatakan koalisi masih belum jelas juga gitu ya, pasangan juga masih fluktuatif, jadi semuanya dinamikanya masih terbuka itu saya kira. Pasti dinamika masih terbuka, tapi bicara soal faktor tadi juga bicara soal apa yang disampaikan Pak Jokowi, kalau Mas Burhan lihat ada Jokowi effect nggak sih di pergerakan 3 besar nama bakal cawapres? Ya, di cawapres kita temukan juga efek Jokowi. Pertama kalau kita tanya siapa cawapres yang menurut publik, menurut responden didukung oleh Pak Jokowi, paling tinggi juga lagi-lagi Pak Erik. Kemudian kalau kita cross tabulasi, pendukung Pak Erik ini dilihat dari sisi kepuasan terhadap kinerja Presiden, 79% masyarakat approve terhadap kinerja Pak Jokowi, itu pendukung Pak Erik lebih banyak dari kelompok yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Kemudian dilihat dari pemilih Pak Jokowi 2019, lagi-lagi pendukung Pak Erik juga lebih banyak yang berasal dari basis Pak Jokowi. Jadi menurut saya Pak Erik harus banyak berterima kasih tuh sama Pak Jokowi. Belum lagi kalau kita lihat Pak Erik ini kan paling banyak ya ditenteng-tenteng Pak Jokowi ya, termasuk hari ini bersama Pak Prabowo, keduanya bersama Pak Jokowi ya datang ke industri pertahanan di Malang. Nah, Pak Jokowi sendiri ketika ditanya apakah ini bentuk endorsement Pak Prabowo dengan Pak Erik sebagai capres-cawapres, Pak Jokowi dengan tersenyum mengatakan tidak, ini kunjungan industri pertahanan Pindad. Tetapi jangan lupa, saya kira Bung Nyarwi sebagai ahli komunikasi bisa membaca itu. Membaca politisi itu seringkali jangan apa yang dikatakan, tapi apa yang tidak dikatakan. Nah, kalau kita lihat seringnya beliau membawa Pak Erik, termasuk Pak Prabowo, itu endorsement secara diam-diam Pak Jokowi terhadap kedua nama ini, meskipun kalau kita tanya ke masyarakat luas, survei saya itu menemukan siapa capres yang didukung oleh Pak Jokowi masih lebih banyak yang memilih Mas Ganjar, karena kesamaan Mas Ganjar dengan Pak Jokowi dari sisi latar belakang partai dan asal daerah. Tetapi buat masyarakat elit ya, kelompok pengamat, saya kira memang kita bisa melihat perubahan sikap Presiden Jokowi terhadap capres terutama setelah Mas Ganjar dideklarasikan oleh PDI Perjuangan 21 April 2023. Nah, Mas Nyarwi silahkan baca tadi, bagaimana komunikasi politiknya Pak Jokowi dalam konteksnya untuk bakal cawapres, endorsement bakal cawapres? Ya, saya kira endorsement tidak dilakukan dalam bentuk kata-kata ya. Justru kalau ditanyakan dalam bentuk kata-kata tadi, seperti yang disampaikan Bung Burhan ya itu tidak bisa dijawab dong. Buktinya ini memang tujuannya ke Pindad kok kan gitu. Tetapi pertanyaannya kan itu ke pasar dulu kan gitu kan, ketemu masyarakat belusuan dulu kan gitu kan. Nah, memang tujuannya ke sana ke Pindad tapi lewatnya dulu kan gitu. Nah lewat yang jadi ini contoh endorsement dalam bentuk kegiatan bukan dalam bentuk statement. Dan saya kira bahasa simbolik atau bahasa nonverbal Pak Jokowi itu sangat powerful menurut saya gitu ya. Makanya tidak heran jika misalnya baliho-baliho Pak Prabowo itu sampingnya ada Pak Jokowi kan gitu kan. Karena di situ tidak ada kata-kata Pak Jokowi loh ya kalau kita cermati gitu. Cukup Pak Jokowi tersenyum pada Pak Prabowo. Itu aja udah ini contoh lah ya. Contoh bagaimana saya kira endorsement yang itu para capres-cawapres ini memang Priska ini banyak berharap dalam tanda petik memanfaatkan endorsement atau berkah atau kotel efek dari Pak Jokowi sebenarnya. Dan saya kira itu juga dikonfirmasi ya dengan banyak data survei yang kredibel termasuk yang dirilis Mas Burhan beberapa kali juga itu.
approval rating Pak Jokowi atau tingkat kepuasan dan seterusnya itu kan luar biasa, masih di angka 80% ke atas kan. Nah ini saya kira juga bahkan ada kemungkinan bisa aja meningkatkan gitu kalau misalnya tidak ada dinamika politik yang secara substantif gitu. Nah saya kira hal-hal yang seperti ini juga betul-betul dirasakan ya oleh para elit gitu untuk sama-sama misalnya pengen mendapatkan manfaat ya dari apa namanya tingkat kepuasan istilahnya keberhasilan ya atau harapan pada Pak Jokowi dan pembangunan Indonesia gitu ya. Walaupun ya kadangkala juga tentu saja ada kondisi-kondisi real yang dihadapi masyarakat kita yang mungkin tidak sepenuhnya kan juga misalnya ya pasti ada banyak kesulitan juga. Tetapi sekali lagi kadangkala juga ada hal yang sifatnya emotional attachment ya dalam komunikasi itu. Hal-hal yang Pak Jokowi ini orang baik misalnya begitu. Pak Jokowi ini perhatian. Nah, jadi kalau orang-orang misalnya melekat pada figur yang punya brand bagus, Pak Jokowi ini sebagai brand masih luar biasa loh. Dan itu kemudian para elit ini berusaha untuk mendekat supaya ada istilah co-branding ya. Nah, di situ saya kira juga pengen mendapatkan berkah atau tuah elektoral tadi. Ya, itu lomba-lomba kalau dalam logika kalau orang-orang medsos itu kan ada istilah pansos ini ya. Ya. Mungkin ini kayak panjang elektoral apa gimana ya Bung Burhan ya. Jadi kira-kira itu ya Rizka ya. Kalau Mas Burhan sekarang ini jadi tatarannya belum masuk ke gagasan kah? Masih lebih ke peta kekuatan begitu adu kuat antara sosok bakal cawapres, punya endorsement di belakangnya siapa, baik itu sosok misalnya Pak Jokowi atau parpol mana atau seperti apa Mas Burhan? Ya begini, terus terang kalau kita melihat peta elektoral jelang 2024, meskipun pemilu belum berlangsung, saya berani mengatakan kita sudah tahu pemenangnya siapa. Kenapa bisa? Pemenangnya adalah Presiden Jokowi. Karena semua capres-cawapres itu berlomba-lomba co-branding tadi istilahnya Bung Nyarwi. Mencari blessing-nya Presiden Jokowi. Jadi ketika Presiden Jokowi tidak bisa maju 2024 karena sudah 2 kali menjadi presiden, tetapi secara elektoral pengaruhnya besar. Dan ini pula yang menjelaskan kenapa Mas Anies belakangan itu secara elektabilitas mengalami penurunan. Karena approval Presiden Jokowi yang mengalami peningkatan 6 bulan terakhir. Jadi itu yang menjelaskan mengapa perdebatan kita, Friska, terutama para capres-cawapres, itu terus terang tidak naik kelas. Perdebatannya itu siapa yang dianggap paling didukung Pak Jokowi. Bajunya ini siapa yang buatin. Kemudian kemana-mana bicara keberlanjutan tanpa memperjelas apa yang mau dilanjutkan dan apa yang mau dirubah misalnya. Jadi ketika bicara dua camp ini, dua kubu ini, lagi-lagi Pak Jokowi dalam posisi center of attraction. Makanya saya sebut tadi, meskipun pemilu 2024 belum terjadi ya, karena masih ada 7 bulan ke depan, kalau tren approval rating Presiden Jokowi masih tinggi, semua capres dan cawapres berlomba-lomba ingin mendapatkan berkahnya. Dan pada titik itu, Pak Jokowi akan sangat menentukan siapa yang menjadi capres dan siapa yang menjadi cawapres. Dan jangan lupa, sekali lagi, meskipun Pak Jokowi approval ratingnya turun sekalipun, karena pemilu diadakan pada saat beliau masih menjadi presiden, efeknya juga penting secara elektoral. Jadi lagi-lagi itu, nah saran saya, supaya perdebatan kita lebih naik kelas, bukan sekedar siapa yang paling didukung oleh Pak Jokowi, lebih baik para capres dan cawapres kita tarik perdebatannya, pertarungannya ke arah gagasan. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Apeksi kemarin di Makassar dengan menghadirkan 3 calon presiden untuk bicara soal program, itu penting untuk di follow up. Dan saya berharap Friska dari Kompas TV memulai tradisi membawa capres dan cawapres berdebat, bertarung dalam gagasan dan ide. Nah itu yang harus di follow up gagasan kemarin, jangan menguap begitu saja, terjebak di perdebatan kira-kira siapa yang dapat endorsement dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara konfigurasi, karena ini juga masih menarik ya. Kalau Mas Nyarwi lihat dari namanya Pak Erik, lalu Mas Sandi, ada Kang Ridwan Kamil, ada AHY juga yang masuk beberapa kali di Bacawa Pres. Kemana ini pos-posnya kemungkinan sejauh ini ya? Sejauh ini kalau dilihat apakah ke Pak Ganjar, ke Pak Prabowo, ke Mas Anies begitu? Ya, kalau yang ada peluang dari nama-nama itu kan yang secara terbuka kita lihat atau kita simak ya di panggung depan ya, Rizka. Itu kan ada kemungkinan akan terpolarisasi di
apa namanya Mas Ganjar maupun Mas Prabowo ya. Ya, Sementara kalau di Mas Anies kan kita belum dapat nama-nama itu ya. Tadi aja ditanya misalnya belum disampaikan misalnya, walaupun konon katanya ada 5 yang sudah juga digodok di sana. Tetapi kalau kita di sana kan ada banyak variabel ya, Priska. ya, Yang pertama tentu saja misalnya seperti apa blok koalisi itu menerima, termasuk core inti atau ketua pimpinan atau ketua kelasnya koalisi itu ya. ya, Misalnya contoh di kubunya Mas Ganjar gitu kan, di sana ada 5 nama disebut Mbak Puan ya. ya betul. Ada dari Caimin, AHY gitu ya, ada Andika Perkasa, Erick Thohir, Sandiaga Uno gitu ya, dan apa namanya. Nah, nama-nama yang muncul tadi itu kan kalau kita lihat kan ada 3 nama yang boleh dibilang mungkin tidak ada masalah ya, istilahnya masih dalam radar koalisi yang bisa dekat lah dengan. Tapi kan ada AHY misalnya contoh. Nah itu kan juga AHY ada peluang misalnya diambil oleh Mas Anies, tetapi juga Mbak Puan juga ada kemungkinan misalnya menawarkan atau memberikan ruang itu, termasuk Caimin di gerbongnya Pak Prabowo kita tahu kan gitu, Ya. tapi juga bisa ditarik ya tetapi walaupun ada yang bilang itu serius apa enggak kira-kira gitu ya. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian saya kira itu ada di dalam dinamika koalisi yang elit-elit partai menentukan. Tapi di tempatnya Pak Prabowo saya kira juga berpeluangnya sama. Misalnya kayak tadi ya, nama Pak Erick Thohir itu masuk tokoh yang menurut saya paling berpeluang ya. Apalagi kalau tadi kita lihat ya, ditenteng bersama loh udah sama Pak Jokowi itu kemana-mana kan gitu. Ya. Nah, itu juga apalagi elektabilitasnya juga ini juga terus meningkat misalnya seperti itu, dan dari sisi segmen misalnya komunitas anak muda, kemampuan mendekati dan sebagainya itu juga cukup bagus. Nah, cuma kita yang masih belum tahu persis kan di gerbongnya Mas Anies ya, itu kira-kira nanti akan bergantian siapa, apakah dengan AHY, walaupun kalau kita tahu misalnya dari pulang haji kemarin disambut Mas AHY gitu ya, atau juga ini, tapi kan juga belum ada secara eksplisit, secara terbuka ya kita dengar misalnya seperti apa AHY akan menjadi prioritas di gerbongnya Mas Anies. Tapi balik lagi ini kan pasti akan dinamika di masing-masing blok dan mempertimbangkan kompetitor, kekuatan elektabilitas pasangan ini satu sama lain, dan itu akan menjadi pertimbangan para pimpinan ketua kelas koalisi itu untuk menominasikan atau memasangkan. Selain faktor chemistry tentu saja ya antar pasangan itu saya kira. Kalau dari Mas Burhan singkat saja, kalau lihat beberapa momentum misalnya Mas AHY menjemput Mas Anies, juga ada Caimin juga coba digoda oleh PDI Perjuangan, tapi di sisi lain juga hari ini kita lihat ada Pak Jokowi barengan sama Pak Prabowo sama Pak Erick. Nah, sejauh ini kemungkinan konfigurasi seperti apa? Iya, memang masih sangat cair ya, Friska. Bahkan untuk kasus Mas Anies sendiri, kita masih menunggu apakah Anies AHY bisa diterima oleh Nasdem atau tidak. Sebab salah satu dari 3 partai koalisi perubahan tidak menerima paket capres-cawapres yang diusung, maka gagal Mas Anies untuk berlayar ke 2024. Nah, terakhir Nasdem sendiri mengusulkan Anies Yeni. Nah, pertanyaannya Demokrat terima atau tidak kalau Anies dipasangkan dengan Yeni Wahid? Nah, sementara untuk PDI Perjuangan jauh lebih leluasa. Karena PDI Perjuangan sudah mengusung atau sudah memiliki golden ticket ya, tanpa harus mendapatkan persetujuan P3 sekalipun. Misalnya P3 mengusulkan Sandi sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Tapi kalau misalnya PDI Perjuangan menolak, itu PDI Perjuangan masih bisa mengusung Ganjar Pranowo dengan pasangan selain Sandi. Karena P3 secara elektoral tidak menambah presidensial threshold. Nah, sementara untuk Pak Prabowo memang agak tricky. Trikinya karena PKB menentukan. Kalau misalnya Gerindra tidak didukung oleh PKB, maka Prabowo Subianto harus mencari pengganti. Nah, penggantinya bisa dari salah satu partai KIB. Satu adalah PAN, dan PAN sendiri sudah mengusung Erick Thohir. Yang kedua adalah Golkar. Nah, Golkar sendiri kan sedang menunggu di tikungan jalan sana ya. Kalau misalnya Prabowo atau Ganjar gagal mendapatkan pasangan, Golkar dengan senang hati ya. Tetapi masalahnya Golkar sendiri sekarang sedang dilanda prahara dinamika internal. Jadi lagi-lagi dinamika jelang 2024 masih sangat cair dan dinamis, dan kita menunggu gitu ya keputusan akhir dari para partai siapa yang akhirnya didaftarkan di KPU per Oktober 2023. Hasil akhir ditunggu, tapi kita
yang menarik adalah memantau terus bagaimana proses langkah demi langkah menuju pengumuman paket bakal capres dan bakal cawapres. Terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dan Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies Nyarwi Ahmad. Selamat malam Mas Burhan, Mas Nyarwi. Terima kasih. Malam. Malam Friska, malam Mas Nyarwi.